Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung akan terjadi pada tanggal 28 dan 29 Maret. Terdapat dua skema untuk mengurangi kepadatan pada puncak arus balik, yakni skema single ticketing dan skema delaying system atau buffer zone. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Jumat pagi terpantau masih dalam keadaan sepi dari penumpang. Terlihat dari kantong parkir yang tidak penuh oleh kendaraan dan sepinya terminal kedatangan bus Pelabuhan Eksekutif Bakauheni. Pihak PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan akan terjadi puncak arus balik pada tanggal 28 dan 29 Maret. Berbagai skema telah dipersiapkan untuk mencegah kepadatan di pelabuhan. Skema pertama, sistem single ticketing. Melalui skema itu penumpang tidak dapat memilih kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Serta dengan adanya skema single ticketing, ASDP menghapus jenis tiket ekspres atau eksekutif dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Skema kedua yakni delaying system atau buffer zone. Skema delaying system itu adalah skema pencegatan kendaraan roda 4 di rest area tol Bakauheni kilometer 49 hingga kilometer 20. Melalui skema itu, kendaraan penumpang kapal akan diberikan tanda berupa stiker. Terdapat dua jenis stiker. Stiker berwarna hijau untuk kendaraan yang sudah memiliki tiket penyeberangan ke Pelabuhan Merak, sedangkan stiker berwarna merah digunakan untuk kendaraan yang tidak akan melakukan penyeberangan. Pemirsa, puncak arus balik gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni Lampung diprediksi akan terjadi esok hari. Walau demikian, saat ini ada pemudik yang memilih untuk menyeberang hari ini ke Pulau Jawa. Dan untuk informasi selengkapnya sudah terhubung bersama jurnalis Metro TV Heinri Tera dan juru kamera Adi Joy. Tera, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Selamat siang Jessica, Gemma dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terpantau cukup ramai pulang menuju Pulau Jawa seperti itu, dan dapat dilihat kami akan tunjukkan secara real time visual saat ini. Ini merupakan kantong parkir yang ada di dermaga 7 yang bisa dilihat bahwa saat ini sedang ada aktivitas dari kendaraan roda 4 yang hendak mengantri untuk masuk ke dalam kapal KMP Legundi yang baru sekitar 30 kantong parkir ini. Ada 8 baris, ini semuanya diisi semua oleh mobil-mobil dari para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, dan bisa dilihat saat ini hanya sisa satu baris terakhir yang hendak melakukan aktivitas untuk bisa masuk ke dalam kapal KMP Legundi. Dan ini di sebelahnya itu merupakan kantong parkir dari dermaga. Dan jika kita melihat bahwa saat ini di dermaga 1 juga ada aktivitas dari kapal Ataya yang barusan bisa memasuki kendaraan-kendaraan umum seperti bus dan juga kendaraan pribadi lainnya seperti kendaraan roda 4 seperti itu. Dan bisa lihat bahwa saat ini memang kondisinya sangat fleksibel ya. Apabila dermaga 1 sudah ada kapal yang merapat, maka para mobil yang ada di kantong parkir ini juga diarahkan. Dan juga apabila di dermaga 7 sudah selesai melakukan bongkar muat, maka para mobil yang ada di dermaga 1 maupun juga dermaga 7 ini dapat bisa masuk ke kapal yang ada di dermaga 7, sehingga untuk situasi dan juga arus di Pelabuhan Bakauheni saat ini itu sangat fleksibel, mengingat untuk memperlancar dan juga agar para pemudik ini tidak menunggu terlalu. Berdasarkan data yang telah kami terima dari Posko Angkutan Lebaran tahun 2006 cabang Bakauheni, saat ini sudah ada sebanyak 19.000 lebih penumpang, baik penumpang pejalan kaki maupun juga penumpang yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 maupun juga kendaraan umum seperti bus. Itu sudah ada sebanyak 19.000, dan juga angka ini mengalami penurunan sebanyak 58%. Lalu jumlah kendaraan dari berbagai semua golongan saat ini sudah ada sebanyak 3.000 lebih kendaraan yang melakukan penyeberangan Pulau Sumatera. Angka ini juga menunjukkan tren yang cukup turun sebanyak 64% pada periode yang sama di tahun 2025. Jika kami akumulasikan secara keseluruhan dari H+1 hingga ini,
ada sebanyak 44 dalam kendaraan untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan untuk jumlah kendaraan secara keseluruhan ada sebanyak 118.000 kendaraan yang hingga saat ini sudah melakukan penyeberangan. Berdasarkan akan memprediksi kurang lebih ada sekitar 51% lagi penumpang yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni ini. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima, pihak SDP memprediksi bahwa puncak gelombang arus balik kedua terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026 nanti, atau tepatnya besok. Seperti dan untuk mencegah beberapa kepadatan dan juga mencegah kemacetan di ruas arteri maupun di jalan tol, pihak SDP ini sudah memperlakukan sistem self-ticketing, di mana sistem ticketing ini memudahkan para pemudik untuk hanya membeli tiket dengan harga reguler atau menghapus tiket eksekutif maupun tiket ekspres seperti itu, sehingga para pemudik ini hanya dapat membeli satu tiket dan mereka tidak dapat lagi untuk memilih kapal mana maupun juga dermaga mana yang mereka pilih untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakauheni ini. Dan juga untuk skema yang kedua juga diterapkan adanya skema delaying system atau buffer zone, di mana sistem ini yakni mencegat dulu para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 di jalan tol, tepatnya di rest area kilometer 49 dan juga kilometer 20 untuk diberikan tanda, dan tandanya ini berupa stiker. Ada dua jenis stiker yang digunakan, yakni berwarna hijau sebagai penanda bahwa para pemudik ini sudah membeli tiket dan akan siap menyeberang ketika sampai di pelabuhan. Dan juga untuk stiker ini pada para pemudik yang tidak memiliki tiket atau para pemudik yang tidak akan melakukan penyeberangan ke Jawa. Dan selain itu juga beberapa hal yang dilakukan SDP, yakni hingga saat ini pihak SDP tidak lagi menjual tiket secara offline atau menjual tiket di loket-loket yang ada di pelabuhan. Ini berguna untuk mencegah adanya antrian maupun juga kepadatan di Pelabuhan Bakauheni saat ini. Dan juga berdasarkan informasi kami hingga saat ini terpantau cuaca di Pelabuhan Bakauheni cukup baik, yakni cerah berawan, sehingga tidak membuat adanya gangguan perjalanan dari kapal-kapal yang akan mengantar para pemudik ini untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak yang ada di Banten. Dan kami juga menghimbau kepada para pemirsa nanti yang akan melakukan penyeberangan pada hari ini maupun di tanggal-tanggal 28 hingga 29 agar segera membeli tiket di aplikasi Verizi maupun juga di situs resmi verizi.com, mengingat saat ini pihak SDP hanya memberlakukan atau hanya menerima para pemudik yang sudah memiliki tiket di Pelabuhan Bakauheni. Jadi para pemudik yang belum dapat membeli tiket akan sementara dikeluarkan dulu dari sekitar pelabuhan supaya tidak menumpuk kendaraan-kendaraan yang ada di pelabuhan. Dan juga kami menghimbau bagi Anda sudah membeli tiket, harap selalu menyediakan identitas Anda, karena sebelum Anda masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini maka Anda harus melewati pengecekan tiket, antara tiket yang Anda beli dan juga identitas Anda apakah sudah sesuai atau belum. Ini gunanya untuk memverifikasi data supaya tidak ada kesalahan data baik dari penumpang maupun juga tiket yang telah dibeli. Untuk sementara demikian Jessica dan juga Gemma, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Henry Tera dari Bakauheni Lampung. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.